Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita dari dua bagian. Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Saudara beri pembatas Alkitab. Keluaran 24 ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian Ibrani pasal 9 beri pembatas Alkitab ayat 13 sampai 20. Jadi dua bagian ini akan menjadi pokok bacaan kita pada kesempatan kali ini. Keluaran 24 1 sampai 8 dan Ibrani 9 13 sampai 20. Jika saudara sudah menemukan, kita akan memikirkan bagian kedua dari 7 alasan mengapa Yesus disalibkan. Kita membaca Keluaran 24 1 sampai 8 bergantian. Saya baca 1, saudara 2 terus hingga selesai. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala pengaturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, segala firman Tuhan dan segala peraturannya. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramnya ke dalam mezbah itu. Diambillah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. 8 sama-sama. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramnya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kemudian kita membuka bagian yang kedua dari Ibrani pasal 9 13 sampai 20. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama bisa disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Waktu kita berhitung, saudara. Hidupku, rinduku, matiku selalu seperti apa yang suka Syesha. Kalau boleh Tuhan, sebelum aku mati, 1000 sarjana lahir lewat nikah. Jutaan orang bisa dengar kebenaran lewat Pama. Dan aku mati, meninggalkan catatan-catatan penting yang bisa diteruskan. Warisanku bagi anak-anakku, cucuku semuanya, hanyalah imanku. Saya tidak terlalu peduli ada uang nanti pas mati, banyak uang atau tidak ada uang, itu bukan agenda saya. Saudara, bukankah berkali-kali saya juga bilang, kalau saya mau hidup 2-3 kali lebih kaya dari sekarang, gampang setengah mati.
Tidak perlu ada tambahan ekstra. Cukup saya mengalihkan kegiatan saya dari yang tidak menghasilkan jadi menghasilkan. Enough sudah. Saya tak usah urus gereja, saya tak usah urus PAMA, saya tak usah urus Mika yang tak ada duitnya. Urus saja saya. Cukup satu saja. Ya. Tahun ini saya pikir menjadi tahun yang lebih baik lagi. Ya, Pak Yusuf sudah kembali, kita delegasi mulai distribusi tugas pelan-pelan. Sehingga saya mulai memikirkan lagi yang strategik-strategik. Kita tambah kebaktian keempat. Yang sudah pasti paling sulit adalah saya pertama. Karena jadwal khotbah saya bertambah. Kepada saudara saya share, jam 7 banyak jadwal yang saya mesti coret. Saya minta maaf kepada gereja lain di mana saya mesti khotbah. Sorry, kita ada tambah khotbah jadi saya tugas terus. Artinya apa? Uang saya berkurang lagi. Yes. Jadi tahun ini saya banyak kurang lagi. Tapi saya pikir itu yang bisa saya beri, itu saya beri. Maka pengurus mereka bisa beri waktu, mereka bisa beri uang mereka taruh, invest di sana. Kerjakan apa yang harus kerjakan. Ayo sama-sama, lakukan bagianmu, lakukan bagianku. Saya tidak punya uang ekstra lagi keluar, ya, tapi saya punya dengan cara yang berbeda. Kami akan memberikan tenaga, pikiran yang ada untuk melakukan. Kita melayani lewat media, otak yang Tuhan berikan saya kembalikan. Saya untuk semuanya. Saya tidak tahu ini ada isu satu. Waduh, Pak Firman, ini masuk nomor sekian di pendidikan begini. Apa itu? Oh ya, kemarin ada yang cerita begini. Saya belum tahu, saya lagi masih cari katanya di majalah atau di mana. Sekolah kita masuk ranking. Artinya secara pergerakan di dalam kekristenan. Ya. Dari beberapa lembaga Kristen, lewat sana, mampir di sana, sekarang kita sudah diperhitungkan. Padahal banyak sekali hal yang membuat kita bergumul yang belum selesai. Saya berharap andai kata semua mereka punya beban yang sama untuk kembali dan lain, alangkah luar biasa. Tapi kadang-kala kita harus menerima pil pahit dalam realita pergumulan karena tidak gampang. Indonesia, saya pikir dulu kalau ikut Tuhan melayani semua jadi mulus. Kan kita sudah niat baik nih. Makin baik, makin tulus kita, makin kuat badainya. Seperti kita juga pengen dengan cara itu, lalu pengen dengan cara yang lebih lain lagi. Di mana kita cepat dapat untung dan kita merasa tenang. Yes. Makin seperti yang Tuhan mau, makin hancur rasanya. Stresnya berat. Maka kalau saya bersyukur, saya tidak pernah bersyukur. Atau terlalu lah, bukan tidak begitu ya. Saya tidak pernah terlalu rasa syukur, rasa hebat. Rumah saya, mobil yang saya pakai, tidak. Tapi saya selalu bersyukur kalau Tuhan beri saya teman-teman yang punya beban pelayanan yang kuat. Bagi saya itu mutiara yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kemarin ada satu orang di luar, Pak, saya punya utang, saya mesti bikin satu gerakan untuk pelayanan Bapak. Ya, yuk pikir. Ya, sebetulnya kalau saya mau memperalat sih, dengan segera uang mengalir. Tapi saya bilang, lu pikir sendiri. Jalan gini-gini Pak, ayo sampai jalan pelan-pelan. Tapi saya mau kamu datang, kamu lihat. Ya, Tuhan beri yang unik-unik. Biar ini pelan-pelan bergerak, saudara yang kasih. Karena itu hari ini pulang dan pikirkan kalau Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena menggenapi korban darah domba. Apa yang kau pikirkan tentang dia? Dirimu kan lagi sungguh tidak layak. Karena itu jangan merengek atas persoalanmu. Jangan putus asa karena penyakitmu. Tapi dokter bilang saya nggak bisa sembuh, Pak. Kenapa banyak? Dokter bilang saya akan mati, Pak. Bukankah itu kebahagiaan dengan segera engkau ketemu Tuhan? Klep jantung saya membatasi banyak sekali ruang gerak saya. Tapi makin hari saya rasa banyak sekali orang yang memperhatikan saya. Ya, saya tak pernah tahu dokter dari China ini orang kedutaan, orang hebat. Pak Firman mesti kemari. Saya suruh datang periksa. Dokter yang tangani saya dokter top-top semua. Karena yang kasih orang yang top-top. Pak Firman mesti di, Pak Firman. Kadang saya pulang cuma rasa perhatian gitu ya. God thanks. Saya sendiri mana bisa urusan sama mereka. Mau bayar dokter begitu gimana? Gila apa? Pak, saya sudah scheduling ya, nanti dokter ini datang dari luar negeri, yang ini datang dari sini. Bapak untuk tulang ya, karena saya beli L45 itu agak kadang-kadang suka rapat. Yang satu lagi untuk ini, satu lagi. Ya sudah. Ya, saya jadi nggak tahu lagi ada berapa dokter yang nangani saya. Karena dokter saya yang nangani khusus pun di sini adalah dokter seorang majelis gereja yang tidak pernah mau saya bayar. Bagiku, sahabat seperti itu
penghiburan batinku. God, thanks. Ya, saya ingat kalimat dokter saya. Yuk pelayanan. Boleh nggak saya melayani? Boleh. Kalau gitu layanilah Tuhan, dia bilang, dengan baik-baik. Maka izinkan saya melayani Tuhan lewat mengurus Bapak, tapi jangan minta apa-apa, jangan kasih apa-apa sama saya. Kalau you kasih berarti you larang saya pelayanan. Sampai saya tidak tahu lagi mau gimana. Jadi saya tidak bisa bayar. Bagi saya itu blessing, perhatian, kesehatian. Kalian adalah umat yang menghibur saya ketika kalian melayani dengan setia. Rekan-rekan pengurus adalah rekan-rekan yang seia sekata seiring saling dari penghiburan ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak lebih, tidak kurang. Untuk keuntungan saya, saya mesti jujur pada diri. Gampang ya. Betapa tidak sederhananya. Ya, hari ini kalau saya iakan, maka saya bisa keliling dunia tiap tahun. Asal saya mau di sini sebulan, di sini sekian. Saya bilang sorry, 1 kali hari Minggu sudah bagus kalau saya bisa di sana. Jadi saya tidak bisa lebih. Mereka mau 2 kali, mau 3 kali hari Minggu ada di lokasi. Mana bisa? Ya, maka marilah kita pandang salib Kristus yang sudah menggantikan korban darah domba itu. Mestinya darah kita yang tertumpah, tapi itu pun tidak bisa menolong kita, karena darah kita tertumpah hanyalah untuk memenuhi hukum kematian itu. Tapi darah Kristus tertumpah memberi kita kehidupan itu. Hiduplah di dalam iman kepada Dia. Yesus Kristus, korban darah. Yesus Kristus, anak domba Allah. Amin. Kita tunduk.